Bagaimana nasib Leao Hernandez di era Conceicao? Dua pemain bintang AC Milan Rafael Leao dan Theo Hernandez sempat bermasalah di era Paulo Fonseca. Apakah kehadiran Sergio Conceicao memberikan harapan baru? Leao dan Theo sempat diparkir dalam periode berbeda, untuk waktu cukup lama setelah serangkaian performa buruk di lapangan. Selain itu, muncul juga rumor bahwa hubungan keduanya dengan Fonseca tidak baik-baik saja. Padahal keduanya punya peran penting di kubu Rossoneri, sehingga Fonseca pun disorot abis karena keputusannya itu. Ini pula yang akhirnya membuat manajemen Milan akhirnya memecat Fonseca dan menunjuk Conceicao sebagai pengganti. Kehadiran Conceicao dianggap bisa memberikan harapan baru untuk kedua pemain bersinar di paruh kedua musim. Meski demikian, Conceicao tak mau memberikan janji-janji manis kepada Leao dan Hernandez. Bagi Conceicao, status kedua pemain itu tidak akan menjamin posisinya aman di starting six, sebab kerja keras dan komitmen para pemain yang diutamakan oleh Conceicao. Bagi saya, semua pemain sama di ruang ganti. Saya tidak melihat perbedaan antara pemain 17 tahun atau 37 tahun, semua tergantung pada performa di latihan, ujar Conceicao di Football Italia. Jika mereka berlatih maksimal, sampai melebihi batas yang mereka punya, maka tidak ada bedanya, di ruang ganti pun mereka tahu perlakuannya sama saja. Setelah itu, baru ada pembicaraan secara pribadi. Saya ingin tahu cerita sepenuhnya dari para pemain saya. Mereka punya ibu, ayah, latar belakang, karena setiap pemain punya ceritanya masing-masing. Ketika Ballo-Toure dan Origi menjadi luka di neraca keuangan AC Milan. AC Milan, klub yang dikenal dengan sejarah gemilangnya, kini harus menghadapi tantangan finansial yang tak terlihat di lapangan. Dua nama, Fode Ballo-Toure dan Divock Origi, menjadi sorotan sebagai beban tak kasat mata, yang terus menggerogoti anggaran klub meski kontribusi mereka di lapangan nyaris nihil. Bagaimana ini bisa terjadi? Mari kita bedah lebih lanjut. Dua pemain, beban 8 euro juta per tahun Fode Ballo-Toure dan Divock Origi memang tidak lagi menjadi bagian dari rencana besar AC Milan sejak musim tahun 2022-23. Namun, keduanya masih menjadi pengeluaran signifikan bagi klub. Kontrak-kontrak mereka, yang disusun dengan gaji besar dan durasi panjang, menjadi pengingat bahwa keputusan transfer yang kurang tepat dapat memberikan dampak jangka panjang. Origi, contohnya, bergabung pada musim panas 2022 dengan gaji bersih 4 juta euro per tahun. Dengan kebijakan pajak Grodeçri, biaya total yang dikeluarkan Milan untuknya mencapai 5,24 juta euro per tahun. Selain itu, ada tambahan komisi agen sebesar 660 euro ribu, yang menambah beban amortisasi tahunan sebesar 165 euro ribu. Sementara itu, Ballo-Toure, yang didatangkan dari AS Monaco pada 2021 dengan biaya transfer 5,4 juta euro, memiliki amortisasi tahunan sebesar 1,36 juta euro, ditambah gaji bersih 1 juta euro, Milan harus merogoh kocek hingga 1,31 juta euro bruto per tahun untuk pemain ini. Jika ditotal, Milan menghabiskan 8,07 juta euro setiap tahun hanya untuk dua pemain ini, angka yang cukup besar untuk pemain yang kontribusinya minim. Situasi kontrak kedua pemain ini juga menjadi perhatian. Kontrak Ballo-Toure akan berakhir pada 2025, yang berarti AC Milan masih harus menanggung bebannya setidaknya selama 1,5 musim lagi jika ia tidak segera dijual. Namun, situasi Origi lebih rumit. Dengan kontrak hingga 2026, Milan harus mencari solusi kreatif, seperti peminjaman atau penjualan, untuk mengurangi dampak finansialnya. Yang lebih ironis, meskipun Ballo-Toure sempat tampil beberapa kali bersama Milan Futuro musim ini, kontribusinya tetap dianggap tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan klub. Dalam konteks ini, keputusan transfer yang tidak matang kembali menghantui Rossoneri. Kisah Ballo-Toure dan Origi adalah pengingat keras bagi AC Milan dan klub-klub lainnya untuk lebih bijak dalam menyusun strategi transfer. Meski Elliott Management dan Redbird telah berhasil menata ulang keuangan Milan sejak 2018, kasus ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan,
terutama dalam hal efisiensi gaji dan durasi kontrak pemain. Bagi para penggemar, ini adalah momen untuk merenungkan pentingnya keputusan manajemen dalam menjaga stabilitas keuangan klub. AC Milan adalah klub besar dengan ambisi besar, tetapi beban seperti ini dapat menghambat langkah klub untuk menuju kejayaan di masa depan. Zlatan Ibrahimovic minta maaf ke Fonseca. Situasi pemecatan Paulo Fonseca sebagai pelatih AC Milan membuat Zlatan Ibrahimovic, sang penasihat klub, kini meminta maaf. Ia juga berterima kasih kepada Fonseca. Sebelum Milan resmi mengumumkan pemecatan Fonseca, informasi seputar hal itu sudah lebih dulu ramai bermunculan di media. Hal itu tidak ayal bikin Rossoneri dikritik karena dianggap tidak menghormati Fonseca. Sehubungan dengan tersebut, Zlatan Ibrahimovic pun meminta maaf. Ia mengakui ada kesalahan yang dibuat oleh Milan dalam situasi itu dan menegaskan besarnya rasa hormat kepada Fonseca. Saya ingin berterima kasih atas apa yang sudah ia lakukan dan profesionalismenya. Kami punya respek besar kepada dirinya, ujar Ibrahimovic dalam sesi konferensi pers yang dikutip Cult of Calcio. Ia tidak memiliki keberlangsungan yang dibutuhkan, terkait dengan hasil, yang mana merupakan sebuah kunci di sini. Keputusan itu diambil usai laga melawan Roma. Kesalahan kami adalah bahwa pemecatan sudah ramai di pers. Kami minta maaf untuk hal tersebut. Di momen itu, Zlatan Ibrahimovic ditemani oleh Sergio Coneição yang menjadi pengganti Fonseca. Ia menjelaskan alasan dipilihnya Coneição sebagai pelatih baru AC Milan. Ia orang yang lugas. Ia membawa karakter tersendiri dan ia punya mental juara, ucap Ibrahimovic. Ia punya pengalaman masuk di pertengahan musim dan bisa menanganinya dengan baik. Kami harus menempatkannya di kondisi terbaik yang paling memungkinkan. Ia memiliki gagasan-gagasan yang jelas dan setelah bergabung ingin segera melihat skuad di lapangan, tuturnya mengenai Sergio Coneição. Paulo Fonseca beri penghormatan terakhir bagi skuad Milan dan fans. Paulo Fonseca memberi penghormatan terakhir di Milanello dan berterima kasih kepada penggemar AC Milan atas dukungan dan rasa hormat yang mereka. Pelatih asal Portugal itu kembali ke pusat pelatihan AC Milan setelah pihak klub mengkonfirmasi pemecatannya. Seperti dilansir La Gazzetta dello Sport, Fonseca mengirim pesan terakhir kepada para penggemar Rossoneri. Pelukan untuk semua orang dan terima kasih atas dukungan dan rasa hormat. Senang rasanya menjadi pelatih Milan. Hari ini, saya mengucapkan selamat tinggal kepada tim, ujar ahli taktik asal Portugal itu.